Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Listiani, mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada forum ke-13 mata kuliah laporan akuntan, di mana dalam forum tersebut terdapat 7 pertanyaan. Dan untuk pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksudkan dengan laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha? Nah, kelangsungan usaha sendiri merupakan sebuah prinsip dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan ketika kerangka laporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Nah, lanjut di pertanyaan kedua, apa resiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait kelangsungan usahanya? Sebagai auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, sebagai auditor kita harus menentukan apakah manajemen telah melakukan sebuah penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengaudit untuk mendeteksi adanya keraguan atas kelangsungan usaha? Caranya adalah dengan 6 langkah. Langkah yang pertama adalah menjalankan prosedur analitis untuk akun-akun tertentu, misalnya dengan menilai apakah penjualan mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian beban yang terjadi mengalami peningkatan secara signifikan atau meningkatnya utang piutang yang tidak terbayarkan. Dan langkah yang kedua, menjalankan review terhadap peristiwa setelah tanggal. Selain memastikan bahwa semua transaksi bersifat material telah diikutsertakan dengan ketentuan pisah batas atau cut-off seperti yang dijelaskan dalam SA seksi 560 dalam standar audit mengenai peristiwa kemudian. Dan langkah ketiga adalah menjalankan review kepatuhan. Dengan melakukan review terhadap kepatuhan entitas, apakah entitas masih mampu memenuhi komitmennya sebagai terutang dalam perjanjian. Langkah keempat yaitu membaca notulen rapat, baik merupakan rapat pemegang saham atau rapat dewan direksi dan dewan komite, untuk mengetahui adanya rencana jangka panjang yang akan dilakukan oleh entitas, seperti melakukan perombakan, sistem operasional, atau dibentuknya program pemotongan hubungan kerja atau PHK untuk beberapa karyawan. Langkah yang kelima adalah mereview terhadap permintaan konsultasi legal. Di sini, pengacara, penasehat hukum, atau notaris mengetahui adanya perkara pengadilan atau tuntutan yang akan ditanggung oleh entitas di kemudian hari. Cara ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi kepada pengacara atau penasihat hukum dan notaris. Dan langkah yang terakhir adalah mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dari pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan. Dan untuk pertanyaan keempat, kapan tepatnya seorang akuntan publik meragukan kelangsungan usaha kliennya atau auditannya? Di sini, meragukannya itu jika ketika mengevaluasi manajemen apakah telah menggunakan asumsi dengan benar. Karena pada SA 570 tidak memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam pemodifikasian laporan keuangannya, dan sebagai auditor eksternal hanya diperbolehkan memodifikasi opini auditnya saja. Untuk pertanyaan kelima, jika seorang akuntan publik ingin menekankan kepada pembaca laporan mengenai adanya kesangsian akan kelangsungan usaha auditannya, apakah opininya bisa WTP? Itu bisa saja, tetapi opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Sebagai auditor seharusnya memiliki peranan penting dan harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya mengenai klien, dan going concern perusahaan seharusnya diberikan oleh auditor pada saat opini audit itu diterbitkan, karena perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya tersebut. Untuk pertanyaan keenam,
Bagaimana jika klien menolak atau diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya? Dalam hal ini, sebagai auditor perlu mengevaluasi lagi apakah memberikan opini wajar itu tanpa pengecualian pada keuangan klien merupakan pernyataan yang masih sesuai atau tidak. Dan untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ketujuh, jika terjadi kebangkrutan audit 8 bulan setelah opini terbit, apakah akuntan publik dapat dipersalahkan? Tentu saja bisa. Auditor dinilai tidak mampu mendeteksi potensi kesulitan keuangan dalam melakukan audit atas laporan keuangan tahunannya dengan tidak menambahkan opini audit going concern yang menyatakan bahwa perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan. Berikut adalah penjelasan dan jawaban atas forum ke-13 mata kuliah laporan akuntan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.